kasih Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan menjamah dan memulihkan setiap kami. Oh, kehadiran Tuhan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 sehingga 27. Lukas pasal 9 ayat 23 hingga 27. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperolehi seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Tema firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini, ya masih pagi. Di Malaysia ini adalah jam 11 pagi, mungkin di Indonesia 10 pagi. Ya. So, temanya ialah melepaskan untuk mendapatkan. Melepaskan untuk mendapatkan. Ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, dan sebelum saya memperkenalkan diri, sekali lagi terima kasih kepada Pastor J.K. Miller yang memberi kesempatannya untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Pastor J.K. Miller tidak asing bagi kami di Sabah, khususnya dalam Diocese Anglican Sabah, karena seringkali kami mengundang pastor untuk menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di Malaysia. Dan kami sempat berfungsi mengenai kerinduan kami dalam pelayanan bersama untuk melayani mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau di Malaysia dipanggil penyalahgunaan dada. Oke, jadi saya sendiri melayani di pusat pemulihan dada. Kalau di Sabah ini, di tempat saya, daerah di mana saya melayani, Papar, ya di Malaysia ini. Jadi saya tunjukkan, ini adalah kad saya selama hampir 10 tahun melayani di pusat di sini, pusat pemulihan penagih narkotik Puspen Papar, Agensi Anti Dada Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri. Ini saya sudah pegang hampir 10 tahun, dan kad ini saya gunakan untuk masuk ke dalam pusat pemulihan pemulihan penagih dada. Jadi saya juga biasa melayani. Saudara, saya ingin kongsikan bahwa kehidupan setiap kita ada masa lalu yang gelap, latar belakang yang hanya anugerah Tuhan kita boleh ada pada hari ini. Saya datang daripada keluarga yang tidak percaya Tuhan, dari keluarga yang menyembah berhala. Juga saya juga pernah mengalami kejatuhan dalam kehidupan saya. Jadi kita ini sama di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh ada pada hari ini. Terima kasih kepada Gereja El Shaddai dan semua anak-anak Tuhan yang bersama pada pagi ini. Saya melihat
selain daripada jemaat Gereja Simpson Papar, ada Reverend Jacin Lausung Kia dari Telupit. Pak Stadudi pasti ingat Telupit ya. Ya, Shalom, Reverend Jacin. Ya. Salam Telupit. Ya, salam Pak Pastor Jeki. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya, ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Jadi sebelum kita lanjut kepada firman Tuhan yang saya akan fungsikan pada pagi ini, sebelumnya saya mau share screen dulu. Ya, so melepaskan untuk mendapatkan. Nah, saudara, saya ingat kebenaran firman Tuhan. Sorry. Ya, saya ingat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 yang mengatakan, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan, Jadi saya stop screen. Ya, oke. Sudah keluar tadi ya. Ya, oke. Nah, saudara dan saudari, setiap kita ini Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberi kita kehidupan. Sebelum itu, Pak Pastor Jeki, masa yang saya sampai jam berapa ini? Sampai pukul 10.45. Maksudnya di Malaysia 11.45. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, seperti yang saya saksikan tadi, saya bukan daripada keluarga yang percaya Tuhan. Kami menyembah berhala. Keluarga saya mengamalkan ilmu hitam. Dari moyang saya, datuk saya, nenek saya dukun sampai kepada ibu saya. Kami tidak mengenal Tuhan. Dan karena latar belakang kehidupan seperti itu, terjerumus kepada banyak perkara-perkara yang tidak baik yang namanya dosa. Saudara, tetapi Tuhan datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Kenapa Tuhan Yesus memberi kita kehidupan? Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan. Nah, saya saksikan bagaimana sampai hari ini saya menjadi seorang pastor karena Suaranya, Pastor, suara mute. ya, sorry saya terkeluar sekejap ya. Oke. Ya, oke. So sebelum itu saya mengenal Tuhan melalui seorang yang memberitakan Injil kepada saya, tetapi untuk bertumbuh dalam kerohanian, saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Maksud saya bergumul karena mana satu agama di dunia yang betul, begitu. Dan apa yang saya mau fungsikan di sini ada 3 ayat. Poin saya adalah kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Itu. Kemudian kisah para rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang ulinya kita dapat diselamatkan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 3 ayat ini membuat
membuat saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang saya mau katakan dalam pendahuluan khotbah saya pagi ini adalah kepercayaan Anda, iman Anda kepada Tuhan Yesus adalah tepat. Kalau Anda masih tercari-cari mana agama yang betul di dunia ini ataupun masih ragu-ragu dalam imanmu, yakinlah bahwa firman Tuhan mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, kembali kepada tema kita, melepaskan untuk mendapatkan. Saudara, ada 3 perkara yang seringkali membuat kita ini dalam kehidupan kita mengalami kejatuhan ataupun kemerosotan dalam hidup kita sehingga kita terjebak, terjerumus ataupun jatuh dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Pertamanya adalah senantiasa berpikir menurut ide sendiri, pikiran sendiri. Yang kedua adalah kita bercakap mengikut kesadaran kita ataupun maksudnya di sini kita bercakap mengikut apa yang menurut kita itu betul. Nah, orang yang belum mengenal Tuhan, dia berpikir apa yang betul. Tapi kalau ada firman Tuhan, kita bertindak menurut firman Tuhan. Jadi itu yang kedua, kita bercakap mengikut apa yang kita pikir betul. Belum tentu betul menurut firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita mengikut kebiasaan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat kita. Waktu saya melayani beberapa tahun di pusat pemulihan dada ataupun narkoba, saya sempat berfungsi dengan rekan-rekan di sana. Dan di antara mereka berfungsi bahwa sekeliling mereka itu mereka berada di sekeliling persekitaran yang memang menyalahgunakan dada ataupun narkoba, menggunakan penyalahgunaan narkoba. Jadi mereka perkara itu biasa. Jadi terjerumus kepada begitu ataupun dalam satu masyarakat yang terbiasa dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi itulah yang menyebabkan kita. Jadi di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Matius. Jadi kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita ya. Kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita. Seterusnya Matius pasal 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Menjadi Kristen bukan percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti kita menjadi pengikut Yesus, bukan sekadar beragama Kristen. Jadi bila kita mengikut Tuhan, kita harus meninggalkan ataupun menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikut Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Seterusnya, seorang Kristen harus sanggup melepaskan apa yang namanya hobi, apa yang namanya keseronokan ataupun apa juga perkara yang itu adalah perkara yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa juga perkara yang di luar Tuhan, mau tidak mau kita harus tinggalkan karena itu membawa kepada kebinasaan. Ingat Yohanes 10 ayat 10 tadi, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan kita. Tapi Yesus kata, aku datang untuk memberi kamu hidup yang berkelimpahan. Maksudnya selepas kehidupan di dunia ini ada satu kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang kekal di surga. Nah, yang seterusnya di sini kita berdoa kepada Tuhan untuk penyucian kita setiap hari dan membuang kotoran yang membelit. Membelit ini yang mengikat kehidupan kita sehingga kita tidak dapat maju dalam hidup kita ini. Biasanya dosa ini kali pertama kita lakukan kita rasa takut. Kedua sudah tidak berapa takut. Ketiga rasa biasa dan seterusnya biasa-biasa sehingga dosa itu membelenggu dan mengikat kehidupan kita. Dan berita baik pada pagi ini adalah
Tuhan sanggup menolong kita untuk melepaskan kita daripada apapun yang mengikat kehidupan kita. Nah, apa yang kita lepaskan daripada kehidupan kita? Apakah kekotoran ataupun perkara yang membelenggu hidup kita supaya kita boleh melepaskan itu dan kita mendapatkan yang baru. Nah, setekat ini boleh ikut bahasa saya sebab ini bahasa Malaysia ya. Bisa ya? Bisa. Lanjut, Pastor. Lanjut. Oke, puji Tuhan. Bisa. Bisa. Mengalir saja, mengalir. Jangan terbatas dengan bahasa. Hajar saja. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita ada 3 perkara yang kita perlu lepaskan pagi ini. 3 perkara sahaja. Gampang untuk diingat, mudah untuk diingat. Yang pertama, melepaskan kebencian dalam hatimu. Melepaskan kebencian dalam hatimu. Beritahu kiri kananmu, melepaskan kebencian dalam hatimu. Jangan ada benci di hatimu ya. Ya, jangan ada benci di hatimu. Ya. Oke, melepaskan kebencian. Ya. Jadi seseorang yang membenci orang lain menyiksa dirinya sendiri karena dia kehilangan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi hidup dalam kebencian ini kita kehilangan kebahagiaan ataupun ketenangan dalam hidup kita. Kita sering melihat jika seseorang marah disebabkan oleh kebencian. Ya, mereka tidak dapat makan, tidak dapat tidur, mereka membuang masa mereka yang berharga dengan pemikiran mau membalas dendam. Jadi kebencian ini menjurus kepada balas dendam. Ya, akibatnya kita tidak ramai orang yang meninggal dunia dengan penuh kebencian. Jadi kita harus melepaskan kebencian ini dalam hidup kita. Nah, sekiranya seseorang dia berpikir tentang perkara yang melukakan hatinya, yang melukai hatinya sehingga dia benci dan tiada pengampunan, orang ini akan menderita dengan kebencian dan tidak kurang ataupun ramai orang yang menjadi kesehatannya merosot karena dalam kebencian, tapi juga ramai orang yang kehidupannya tidak mengalami kemajuan yang sepatutnya, yang memuliakan Tuhan karena hidup dalam kebencian. Jadi kalau kita mau terlepas daripada kebencian ini, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Bukankah Yesus berkata di atas kayu salib ketika dia tersalib, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi melepaskan kebencian itu sangat penting dan hanya Tuhan yang boleh menolong kita. Dalam pelayanan saya 10 tahun yang lalu, saya sempat melayani seorang ibu yang sakit dan dokter tidak tahu apa penyakitnya. Dia pening kepala dan kadang-kadang dia pingsan dan dia harus review, selalu berulang kali ke hospital, tapi dokter tidak dapat merawat, tidak dapat mengesan penyakitnya. Dan pada satu kebaktian minggu di gereja, dia mendengar khotbah, dan khotbah itu saya sendiri yang menyampaikan mengenai pengampunan dan kasih. Dan selepas dia mendengar firman Tuhan itu, dia maju ke depan untuk didoakan. Dan saya berdoa kepada ibu ini, dan ibu ini menangis dan meraung, dan selepas dilepaskan daripada apa yang menjadi masalahnya, pergumulannya, dia kata, puji Tuhan, hari ini saya merasa damai sejahtera daripada Tuhan. Dan dia mengatakan, saya hidup penuh kebencian dengan sepupu saya, katanya. Karena isu tanah, berebut tanah, sepupunya menamparnya. Sepupu dia ini adalah lelaki, seorang lelaki, dan ibu ini, seorang ibu, ditampar sehingga pingsan. Tapi itu sudah berlaku sekian lama, bertahun-tahun, tetapi kebencian itu, dendam itu masih di hati ibu ini, sehingga dia menjadi sakit. Tapi hari itu dia dilepaskan daripada kebencian itu lewat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan doa. Dan
Selepas itu ibu ini disembuhkan. Dia tidak perlu lagi review ke hospital. Dia sembuh sepenuhnya. Saudara, melepaskan kebencian penting untuk kita menerima damai sejahtera, kebahagiaan, kebebasan, kemerdekaan dalam kehidupan kita. Seorang kawan saya yang berada di pusat pemulihan narkoba, dia mengungsikan kepada saya, dia harus menenangkan dirinya dengan narkoba karena keluarganya tidak menerimanya, istrinya meninggalkan dia, dan dia berputus asa dalam hidupnya. Dan dia kata, apa yang jadi, jadilah kepada hidup saya. Maksudnya, dia sudah berputus asa. Tapi saya memberitahunya, masih ada satu pribadi yang tidak berputus asa. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dan kawan saya ini, dia kata, tolong doakan saya. Dan saya mendoakan dia. Dan hari ini, dia bekerja sebagai seorang staf di cari gali petroleum di lautan. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan. Nah, jadi lepaskan kebencian dalam hatimu dan terima kemerdekaan, kemenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, dan hidup yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Yang kedua adalah melepaskan perasaan iri hati. Oke, ini. Melepaskan perasaan iri dalam hatimu. Oke. Cemburu maksudnya di sini ya, perasaan iri hati, tidak senang dengan kemajuan orang lain. Oke. Nah, cemburu adalah musuh yang menakutkan. Dia dapat menghentikan kita dan kita mencari kemajuan diri kita. Ia dapat memakan kepribadian kita yang indah, mengubah kehidupan kita menjadi garang, jahat, dan menjadi seorang yang tidak normal, tidak lagi seperti kehidupan yang sepatutnya karena iri hati. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang menjadi contoh dalam hal iri hati. Namanya adalah Saul. Saul ini adalah raja pertama orang Yahudi, tetapi dia walaupun dia semuanya dia ada, dia tinggi, tampan, berbakat, serba boleh, kaya, bahkan dia seorang raja, berkuasa, tetapi dia iri hati kepada seorang yang namanya Daud, Raja Daud. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ada waktu mereka kembali daripada peperangan, penduduk Yerusalem pada masa itu bersorak, mereka kata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan dari situ Saul iri hati kepada Daud, sehingga seluruh kekuatannya, seluruh kehidupannya, walaupun dia seorang raja, dia tumpukan untuk balas dendam ataupun membunuh Daud. Dia iri hati kepada Daud. Dan ini adalah satu contoh iri hati yang tidak baik. Sehingga di akhir kehidupan Saul ini, dia ditolak oleh Tuhan. Dia ditolak oleh Tuhan karena iri hati. Dan dia mati pun dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi saudara, iri hati ini tidak baik. Iri hati ini tidak baik. Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kami. Jadi mengucap syukur itu penting daripada kita iri hati. Iri hati. Jadi iri hati ini membuat kita bertindak secara negatif. Tujuannya mungkin baik, tetapi karena ada iri hati, maka tindakan kita menjadi tidak baik, jahat. Menjadi jahat. Sehingga kita sanggup melakukan perkara-perkara yang jahat untuk melebihi orang lain. Dan itulah yang kita perlu lepaskan, perasaan iri hati itu. Nah, yang seterusnya di sini dikatakan di dalam Amsal, dalam Amsal pasal 14 ayat 30, Amsal pasal 14 ayat 30, iri hati membusukkan tulang,
Perhatikan itu saudara. Kemudian di dalam Lukas pasal 12 ayat 48 mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, sebelum kita iri hati kepada orang lain untuk memiliki sesuatu yang lebih lagi, ingat ayat ini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita belajar daripada kehidupan Saul dan juga pengalaman kita sebelum ini untuk kita melepaskan perasaan iri hati dan diganti dengan hati yang mengucap syukur. Jadi beritahu kiri kanan, lepaskan iri hati, terima ucapan syukur. Terima hati mengucap syukur. Nah. Jangan ada iri di hati kita. Bersyukurlah senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, begitu. Ya. Nah, kita sampai kepada poin yang ketiga dan terakhir. Melepaskan pikiran yang merosot. Melepaskan pikiran yang merosot. Sementara tim saya akan bersedia untuk penyembahan. Nanti kita mau menerima hadirat Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Untuk kita menerima pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga ini, melepaskan pikiran yang merosot. Salah satu perkongsian yang saya terima di pusat pemulihan narkoba di Malaysia adalah pemikiran mereka bahwa apabila mereka keluar daripada pusat pemulihan narkoba, mereka takut, risau, tidak diterima oleh keluarga mereka dan masyarakat. Itu yang selalu mereka kongsikan kepada saya. Bagi kami yang di luar, ada banyak perkara-perkara yang membuat pikiran kita down, merosot. Kita tidak bersemangat. Hari-hari ini, banyak orang yang membunuh diri kalau di Malaysia. Karena COVID dan harus kuarantin ataupun apa namanya, di sini dipanggil PKP, kawalan pergerakan ya. Orang semua tidak bebas bergerak, sehingga mereka kehilangan kerja, mereka kehilangan kerja, makan minum pun susah, dan pemikiran mereka menjadi merosot, tidak bersemangat, dan banyak yang bunuh diri. Kita mesti lepaskan pikiran yang merosot ini, dan kita bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, pertolongan bagimu. Sebab itu, saudara dan saudari, sekalipun kita gagal, jangan pernah putus asa. Bangun semula, karena gagal sekali tidak berarti kita gagal selamanya. Amin. Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Pasti kita akan mencapai kejayaan, sukses dalam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus apabila kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Yezekiel pasal 36 ayat 26 hingga 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara dan saudari, Tuhan akan memberi kita hati yang baru dan roh yang baru, sehingga kita hidup bersemangat dalam kehidupan kita. Dan seterusnya di sini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Kita lanjut saja. Nah, saudara, di sini ada satu ungkapan, melepaskan sedikit, mendapat sedikit. Melepaskan banyak, mendapat banyak. Tiada yang dilepaskan, tiada yang diterima.
Jadi prinsipnya mudah. Bila kita apa yang kita genggam dan kita lepaskan itu, kita akan menerima yang baru. Kalau kita melepaskan banyak, kita akan mendapat banyak. Kalau kita melepaskan sedikit, kita mendapat sedikit. Ada seorang pastor dari Australia yang berdoa kepada saya, tapi hanya dengan satu perkataan. Perkataan itu adalah surrender. Surrender. Penyerahan diri kepada Tuhan. Walaupun saya sudah melayani Tuhan sepenuh masa dan menjadi seorang pastor, satu penyataan daripada Tuhan melalui seorang pastor dari Australia mengatakan kepada saya, surrender. Lalu selepas saya didoakan, saya berpikir dan merenungkan perkataan surrender itu, penyerahan diri itu. Ternyata saudara, dalam kehidupan saya masih banyak perkara yang saya belum lepaskan. Saya belum surrender kepada Tuhan. Tuhan menuntut saya melepaskan sepenuhnya seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Mungkin itu hobi saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu kehidupan masa lalu saya yang masih saya pegang. Itu perlu dilepaskan. Apapun latar belakang saudara, saudara perlu melepaskan itu di dalam tangan Tuhan. Saya akhiri perkongsian firman Tuhan saya pada pagi ini dengan satu kesaksian. Nah, saudara, satu kali saya mengalami kejatuhan dalam kehidupan saya. Dan kejatuhan saya itu sangat dalam. Sehingga saya rasa mau bunuh diri. Saya rasa tiada harapan lagi dalam hidup saya. Namun yang mendorong saya adalah datang kepada Tuhan. Lalu saya hadir ke kebaktian di gereja. Saya duduk di belakang sekali. Saya rasa bahwa saya tidak berarti lagi di hadapan Tuhan. Lalu saya dengar satu ilustrasi khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan ada seorang pengembara yang mengembara di hutan. Dan semasa pengembara ini mengembara di hutan, dia melalui satu jurang, satu kawasan yang bahaya. Dan dia tergelincir, terjatuh daripada lereng ataupun satu leluan yang berbahaya. Dan itu merupakan jurang. Di bawahnya adalah batu-batu yang tajam. Tapi pengembara ini sempat berpaut kepada akar kayu. Dan dia belum jatuh ke gaung itu. Dan dia sekuat hati mau menyelamatkan dirinya. Tapi akhirnya dia merasa semakin lemah. Lalu dia berseru, tolong, tolong, di tengah hutan. Tapi tiada siapa yang mendengar seruannya, sebab dia mengembara seorang diri di dalam hutan. Dia semakin lemah, dia semakin putus asa untuk menyelamatkan dirinya, sebab dia tergantung, hanya berpegang kepada akar kayu, dan di bawah itu adalah gaung. Itulah ilustrasi yang saya dengar, dan tiba-tiba orang ini teringat kepada Tuhan. Dan bila dia ingat Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita, kalau kita menurut keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita, pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah. Kadang-kadang bagaimanapun kita hebat dalam melakukan perkara-perkara yang di luar Tuhan, namanya dosa, kita akan jatuh. Dan bila kita mengalami kejatuhan dan kehidupan yang penuh dengan kesulitan, pergumulan, barulah kita ingat Tuhan. Jadi pengembara ini juga mengingat Tuhan dan dia berseru, tolong Tuhan, kalau ada Tuhan, tolong Tuhan. Nah, dan tiba-tiba ada suara yang berkata waktu dia berseru kepada Tuhan, lepaskan tanganmu dan aku menyambut engkau. Lepaskan tanganmu dan aku menyambut engkau. Saudara, waktu itu saya berada dalam kejatuhan.
Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya sudah hancur. Tidak ada pilihan, dan inilah pilihan saya. Saya mau melepaskan tangan saya dan melepaskan tangan saya ke dalam tangan Tuhan. Daripada ilustrasi khotbah seorang hamba Tuhan itu, saudara, waktu saya mengalami kejatuhan dalam hidup saya belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, melepaskan kehidupan saya di tangan Tuhan, maka saya mendapat kehidupan yang baru. Saya berdoa kepada setiap saudara dan saudari di sini, jangan pernah ragu untuk melepaskan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan mengubah hidupmu. Saudara yang berbicara di tengah-tengah saudara ini, pribadi yang pernah mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Tapi saya melepaskan hidup saya di tangan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat saya oleh anugerahnya. Sehingga hari ini, dengan anugerah Tuhan, saya boleh dipakai oleh Tuhan, melayani di ladangnya sebagai hamba Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, dan tim penyembahan akan melayani kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan selepas penyembahan ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Angkat tanganmu, haleluya. Hamba berkenan kepadamu. Basuh Aku di di dalam darah-Mu, anak Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Katakan ku rindu kemuliaan Tuhan. Yang mau bangkit berdiri boleh bangkit berdiri, yang mau duduk silakan duduk. Mari kita responi pujian dan penyembahan ini. Haleluya. Angkat tanganmu, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih. Berapa rindu hatimu, bangkit berdiri dan angkat tanganmu serta sembah Dia. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba
Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita dan letak tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara yang pertama untuk pembaharuan iman kita. Bagi Anda yang pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidupmu. Karena tidak ada jalan keselamatan dan kehidupan selain di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di kulung langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus. Sebab itu terima Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus dalam hatimu. Dan saya berdoa untuk Anda. Bapa di surga, saya berdoa bagi anak-anak Tuhan, saudara-saudara saya yang pertama kali menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Supaya, ya Tuhan, Engkau memiliki mereka dan mereka memiliki Engkau dalam hidup mereka. Dan juga yang kedua, saya mau berdoa bagi Anda yang sudah percaya Tuhan. Tapi kehidupan Anda jauh daripada Tuhan. Mula sehingga mengalami kejatuhan dalam hidup. Saya berdoa untuk pembaharuan dalam hidupmu. Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi saudara-saudara saya. Supaya mereka yang sudah percaya kepada Engkau tetapi jauh daripada Tuhan. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Firman-Mu mengatakan bahwa kalau kami datang kepada Tuhan mengakui dosa kami dan berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kami, tapi Tuhan akan memulihkan kami, menyucikan kami seputih salju, dan memperbaharui kehidupan kami. Bapa di surga, saya berdoa untuk pembaharuan kehidupan, melepaskan kehidupan yang lemah, melepaskan keinginan daging, dan memilih hidup di dalam roh Tuhan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, saya berdoa untuk penyerahan hidup sepenuhnya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi saudara yang mau menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga tidak ada satu perkara pun yang Anda genggam ataupun simpan. Seluruh hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan total. 100%. Saya mau berdoa bagi Anda. Saya berdoa bagi mereka yang mau menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kami semua pagi ini menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, terima setiap kami, penyerahan kami. Perbaharui hidup kami. Pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, rencanganku bukan kecelakaan, tetapi masa hadapan yang penuh harapan. Masa hadapan yang penuh harapan. Dan yang terakhir, saya mau berdoa bagi Anda yang mau menyerahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Baik sepenuh waktu ataupun sepenuh hati. Anda mau menyerahkan dirimu untuk melayani Tuhan sebagai seorang pastor, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang utusan misionari, ataupun sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan dalam hartamu untuk meluaskan kerajaan Allah. Saya mau berdoa bagi Anda. Saya mau berdoa bagi Anda. Bapa di surga, saya berdoa bagi anak-anak Tuhan di sini yang mau menyerahkan hidupnya, dipakai oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, sebagai seorang penginjil, misionari, pengajar, maupun sebagai seorang businessman yang berhasil dan dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan Allah, ataupun apa juga panggilan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan di sini. Saya berdoa untuk kasih dan anugerah Tuhan. Saya berdoa untuk panggilan Tuhan yang khusus bagi setiap anak-anak Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kembali kepada Pastor Jeki. Ya, saya Terima kasih Reverend Madin Uloy bersama dengan seluruh tim. Kami semua diberkati
Malaysia Amin. secara khusus Gereja Anglican Church sangat memberkati kami semua. Berikan lagi tepuk tangan buat pelayanan ini. Haleluya. Saya kembalikan, teman-teman boleh berdoa syafaat untuk kita semua, bangsa negara, dan apa yang Tuhan taruh di hatimu. Silakan. Ini Pak, sekali lagi, ada sukacita? Amin. Amin. Sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kami juga sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Pendeta Referen Habis Madin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua di tempat ini. Ada amin? Amin. Mari selanjutnya kita akan mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Bapa, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Terlebih lagi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang telah mengajarkan kami untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kami, untuk melepaskan kedagingan kami, agar kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan, agar kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan berkati Bapak Pendeta Referen Habis Madin yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupannya dan juga keluarga besarnya Tuhan berkati. Dan juga untuk hamba-hamba Tuhan dari El Shaddai Ministry, Bapak Jeki dan tim, biar Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya. Ya Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Sebelumnya, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar permohonan doa kami dapat berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pertama-tama kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang besar ini, di mana kami bersyukur boleh tinggal di negara kami yang penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tolong berkati negara kami ya Tuhan, dan juga Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan berkati agar mereka dapat memimpin negara ini lebih baik lagi ke depannya. Dan juga untuk lapas narkotika yang kami tempati sementara ini ya Tuhan, biar Tuhan berkati lapas narkotika, Tuhan memberkati segala kebutuhan yang diperlukan di lapas narkotika. Dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami di Gereja El Shaddai, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya. Dan juga kami ingin berdoa untuk Bapak Kalapas yang dipimpin oleh Bapak Bambang, biar Tuhan berkati Bapak Kalapas, Tuhan berikan kesehatan yang baik kepadanya, dan tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Tuhan, agar Bapak Kalapas dapat memimpin lapas ini lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk para petugas, staf dan paste, Tuhan berkati semuanya, Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pemimpin Rohani kami, Bapak Yuska Alek Erwanto, biar Tuhan berkati Bapak Alek, Tuhan boleh pakai dia lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Gereja El Shaddai, Tuhan berkati seluruh jemaat Gereja El Shaddai, juga untuk ada jemaat-jemaat yang masih belum sempat hadir pada hari ini, biar Tuhan boleh jamah hati dan pikiran mereka, agar mereka lain waktu dapat beribadah bersama-sama kami. Dan juga untuk keluarga besar yang kami di luar sana, Tuhan memberkati yang sudah kami sampaikan. Untuk itu akan kami sempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan akan kami ucapkan secara bersama. Sekanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Jadilah kehendak kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala ini, maka kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya persilakan Bapak Jeki untuk bawa kita dalam Baik, mari doa kita berkat. bangkit berdiri.
Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta centangkanlah kedua tanganmu kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang menerima berkat katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, saya persilakan. Nanti sebelum makan berdoa ya. Iya Pak, Ya Pak, terima kasih Pak Jeki. kita akan beribadah pada hari Minggu dalam ibadah raya. Terima Amin. kasih. Ibadah Terima telah kasih. selesai, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Ya. Terima kasih Pak Jeki. Terima kasih semua. Terima kasih Sehat. Bapak Tuhan Pendeta Yesus. Aren, Tuhan berkati ya. Adin,